darinya di alam semesta ini, saudara. Amin. Apa yang dilakukan dengan kedua tangan Nabi? Rasulullah sendiri yang angkat batu untuk bangun itu masjid, saudara. Rasulullah sendiri yang angkat batu. Rasulullah susun batu tersebut menjadi fondasi, saudara. Sambil nyusun batu, Rasulullah sambil mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Imam FPI Madura Sayyidil Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, jajarannya di DPD FPI Madura, Al-Habib selaku ketua FPI Madura Kiai Haji Saiful Qahar. Tidak lupa pula hadir di tengah-tengah kita ketua FPI Pamekasan Kiai Haji Ali Salim, ketua FPI Bangkalan Kiai Haji Khalid Mahsus, ketua FPI Sampang Kiai Haji Saif Nur Saif, ketua FPI Sumeneb Kiai Haji Fakhri Suyuti. Tidak lupa pula Pangda LPI Madura selaku sahibul bait Kiai Haji Aziz. Semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, lora, asatid Allah panjangkan nomornya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Rezekinya. Amin. Allah menangkan perjuangannya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer yang membantu acara pada malam hari ini. Kita doakan jazahumullah. Mudah-mudahan Allah berikan balasan ganjaran sebesar-besarnya untuk mereka. Amin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kepada yang saya cintai, yang saya banggakan, dan yang saya selalu sebut di mana-mana, masyarakat Madura. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Digabul hajat-hajatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka tabligh akbar menyambut bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar,
bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di bulan Rabiul Awal ini sebetulnya ada banyak kejadian, saudara. Kalau kita mau menelaah tarikh, kita mau menelaah sirahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bulan Rabiul Awal ada banyak kejadian, ada banyak fenomena luar biasa, saudara. Selain Maulid Rasulullah, di antara kejadian besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal, menurut banyak ahli tarikh, ahli sejarah, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah paham Pak Bu. Hijrah Nabi itu terjadi menurut banyak ahli sirah di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram, saudara. Cuman kenapa kok merayakan tahun baru Islam disebut tahun baru Hijriyah? Bukan karena bulannya. Bulan Muharram itu sudah awal tahun indal Arab, dari sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebut tahun baru Hijriyah karena dimulainya titik nolnya dari tahun hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ke orang Madura disebutin nama Rasulullah yang sholawat sedikit ini. Itu kalau sholawat sedikit tanda kurang cintanya sama Rasulullah, betul? Betul. Jawab yang jujur, yang kompak. Orang Madura cinta nggak sama Rasulullah? Orang keras cinta nggak sama Rasulullah? Siap kompak bersalawat untuk Rasulullah? Siap salawat ketika disebutkan nama Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang nggak salawat ketika disebutkan nama Nabi berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia, saudara. Hati-hati, Anda bersalawat Anda yang beruntung. Salawat sahlah lakin yahtaj ila taufiq, kata Abu Yazid Muhammad al-Maliki. Salawat itu mudah, gampang, tapi nggak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, di antaranya yang terjadi adalah hijrah Rasulullah, saudara. Kalau kita bicara hijrah Nabi ada banyak hikmah, ada banyak ibar, pelajaran, ada banyak ibadat yang bisa kita petik dari hijrahnya Rasulullah. Di antara sekian banyak pelajaran, saudara, Syekh Muhammad Sa'id Syahidul Mihrab rahimahullah, dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, beliau menyebutkan, saudara, bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka seketika itu pula, saudara, berdirilah negara Islam pertama di atas muka bumi, saudara. Ketika Nabi dirikan negara Islam pertama di atas muka bumi, Rasulullah meletakkan 3 pondasi untuk berdirinya negara tersebut, saudara. Sebagaimana bangunan kalau mau didirikan harus ada pondasinya, betul? Bangunan tanpa pondasi tidak. Begitu pula sebuah negara tanpa adanya pondasi, negara tersebut akan rubuh, saudara. Apa 3 pondasi yang diletakkan oleh Nabi? Yang pertama, pondasi pertama yang diletakkan oleh Rasulullah adalah binaul masjid. Rasulullah membangun Masjid Nabawi, saudara. Jadi Pak Bu, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, ketika itu orang-orang Madinah berebut supaya Rasulullah mampir di rumahnya, saudara. Jangankan Rasulullah, orang Madura yang begitu cinta kepada ulama, andai kata ada ulama datang ke kampung kita, pengen nggak rumah kita dimampirin? Pengen. Begitu keadaan Ansar saat itu, saudara. Masing-masing berharap supaya Rasulullah tinggal di rumahnya, ibadallah. Mereka masing-masing minta, di rumahku saja ya Rasulullah, di rumahku saja ya Rasulullah. Saudara, Rasulullah nggak mau kecewakan salah satu di antara mereka. Kalau Rasulullah pilih salah satu, nanti yang lainnya kecewa, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah tahu ontak Nabi itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Rasulullah, di mana onta ini berhenti, biarkan dia jalan. Di mana onta ini berhenti, maka itulah tempat yang aku pilih.
Akhirnya jalanlah ontanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Ali. sampai pada satu bidang tanah milik dua anak yatim, gulamain yatimain, dua anak yatim yang diasuh oleh sahabat As'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu sampai di tempat tersebut, itu onta duduk, dia diam, saudara. Akhirnya kata Rasulullah, "Hahuna." Di sini kata Rasulullah, ini tempat yang dipilih. Saudara, begitu tahu tempat tersebut dipilih oleh Nabi, itu dua anak yatim, ini warisannya, saudara. Dua anak yatim itu butuh tanah tersebut. Begitu tahu itu tempat dipilih oleh Nabi, saudara, apa kata anak yatim tersebut? "Nahabuhu laka ya Rasulullah." Ini tanah peninggalan ayahku buat kamu ya Rasulullah. Anak yatim, saudara, berjuang untuk baginda Nabi Muhammad. Saudara, tapi baginda Nabi Muhammad tidak mau menerima begitu saja. Rasulullah nggak mau bikin susah umatnya, saudara, walaupun umatnya rela berkorban, saudara. Akhirnya apa kata Nabi? "Tidak, aku tidak mau kau berikan tanah ini, tapi aku pengen beli tanah tersebut." Akhirnya itu tanah dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Singkat cerita, nggak pakai panjang lebar, setelah tanah itu dibeli, saudara, Nabi nggak pakai nunggu lama. Nabi sendiri tangannya yang mulia, tangan yang tidak ada tangan lebih mulia darinya di alam semesta ini, saudara. Amin. Apa yang dilakukan dengan kedua tangan Nabi? Rasulullah sendiri yang angkat batu untuk bangun itu masjid, saudara. Rasulullah sendiri yang angkat batu. Rasulullah susun batu tersebut menjadi fondasi, saudara. Sambil nyusun batu, Rasulullah sambil mengatakan, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah." Ya Allah, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang ansar dan muhajirin, ya Allah. Saudara, para sahabat begitu lihat Nabi turun tangan sendiri bekerja ngangkat batu, saudara, apa yang mereka katakan? Sahabat mengatakan, "Lain qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladaka minnal 'am." Ini Nabi sudah turun ini. Kalau Nabi turun tangan kerja tapi aku diam, maka ini luar biasa keliru, kata para sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa diperintah oleh Nabi, para sahabat rame-rame ikut turun membangun masjidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya masjid tersebut rampung. Masjid tersebut tetap pada hai'ah bentuknya di zaman Nabi sampai pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar melakukan perluasan sedikit, tapi belum terlalu besar, dibesarkan, dibuat megah di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan itulah masjid yang berdiri di Madinah, Masjid Nabawi, sampai detik ini kokoh dengan tambahan perluasan. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke masjidnya Rasulullah, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal Alamin. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Sampai sini kisahnya jelas atau tidak? Jelas. Saudara, dari fondasi pertama tadi pembangunan masjid, kita bisa ngambil beberapa pelajaran, Pak Bu. Pelajaran yang pertama, tadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika ingin bangun masjid, Rasulullah nggak perintahkan sahabatnya untuk gotong royong, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah tunjukkan dengan perbuatan. Al-hal qabla al-maghal. Rasulullah kerja dengan tangannya, sehingga para sahabat otomatis ikut dengan Rasulullah, saudara. Andai kata Rasulullah perintahkan sahabat, pasti yatabadarun, pasti berebut, saudara. Tapi enggak, Nabi enggak seperti itu. Nabi enggak pakai perintahkan dengan kata-kata, Nabi bergerak dengan tangannya, saudara. Dari sini ada pelajaran yang luar biasa. Apa pelajaran yang bisa kita petik, saudara? Bahwasanya seorang pimpinan, seorang pejabat, seorang tokoh, kalau mau dihormati rakyat, dihormati pengikutnya, kalau mau dihormati oleh umatnya,
maka dia harus menunjukkan dengan perbuatan sebelum kata-kata, saudara. Betul? Betul? Berkata-kata gampang, mudah. Apalagi politisi kalau udah mau nyalek, saudara, Masya Allah, segala macam janji surga keluar, saudara. Betul? Tapi realisasinya mana? Buktinya mana? Contoh Rasulullah ketika Nabi Muhammad SAW ingin bangun masjid, Nabi tunjukkan dulu dengan perbuatan, saudara. Akhirnya sahabat rame-rame. Andai kata para pemimpin, para pejabat, saudara, para tokoh menunjukkan dengan perbuatan sebelum dengan kata-kata, maka niscaya umat akan hormat, akan patuh kepada mereka, saudara. Makanya kita lihat bagaimana akhlaknya para ulama. Saya teringat guru besar kami, Abu Yan Habib Hasan bin Ahmad Baharun, putra Madura, saudara. Guru saya mondok di Darul Lughah wa Da'wah Bangil. Guru saya Reng Madura, saudara. Ahlu Madura ala aini wa ra'si, orang Madura di atas kepala saya, saudara. Karena guru saya adalah orang Madura. Itu ketika bangun pondok, beliau putra-putranya mau ngecor bangunan, nggak dipintahkan dulu muridnya, beliau dulu contohkan, turun tangan ngecor bersama murid-muridnya, saudara. Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan bisa segera ke tengah-tengah kita, insyaallah. Pernah Pak Bu lagi pengajian bulanan di Petamburan hari Minggu pertama, pengajian bulanan rame, luar biasa yang hadir, saudara. Pertengahan beliau ngajar, lagi asyik beliau ngajar mengkaji ilmu, disaksikan oleh umat, saudara. Pertengahan beliau ngajar, apa yang terjadi? Rumah tetangga beliau kebakaran, saudara. Ketika rumah tetangganya kebakaran, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau masa bodoh diam? Tidak. Beliau suruh jamaah tunggu yang ada di sini, jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Beliau tutup kitabnya, saudara, dengan jubahnya, dengan jasnya, dengan ridaknya, dengan imamahnya. Beliau turun, beliau ambil air, beliau ikut padamkan itu api sampai bajunya hitam, saudara. Akhlak siapa yang ditiru? Akhlak datuknya baginda Nabi Muhammad. Makanya para pejabat, kalau kalian mau dihormati, tunjukkan dengan perbuatan sebelum kata-kata, betul. Kalau cuma berkata-kata, burung beo juga bisa, betul. Makanya sekarang nih lagi rame masalah vaksin corona, betul. Lagi rame nih, katanya Januari akan ada vaksin corona. Saudara, rakyat khawatir, takut vaksinnya membahayakan, takutnya berbahaya buat rakyat. Akhirnya rakyat jadi curiga. Saudara, bagaimana caranya supaya rakyat nggak curiga, saudara? Ini lagi uji coba kepada manusia vaksinnya. Ada 1000 orang lebih yang jadi relawan untuk uji coba. Gampang. Kalau kalian mau rakyat gak curiga, seharusnya uji coba disuntikkan vaksin kepada presiden dan anak-anaknya, saudara. Betul. Itu yang harus tunjukkan dulu. Saya jamin rakyat bakal percaya setelah itu, saudara. Setelah presiden, anak-anaknya suntikan ke menteri-menterinya, saudara. Setelah itu suntikan ke Kapolri, ke kepala TNI, suntikan ke gubernur-gubernur, suntikan ke bupati-bupati, betul. Jangan rakyat jadi percobaan. Kira-kira kalau begitu, kalau yang disuntik presiden dulu, anak-anaknya kemudian menteri, kira-kira rakyat akan percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Tunjukkan dulu dengan perbuatan, saudara. Masya Allah. Belum lagi, satu lagi tuh lagi ramai kemarin. Katanya ada sertifikasi ulama. Ulama disuruh sertifikasi. Kalau ulama yang punya sertifikat, berarti ulama bersertifikasi, saudara. Ulama disuruh sertifikasi, udah kayak sosis, Saudara, begini aja, kita pakai logika saja. Andai kata sertifikasi kan berarti harus ada ujinya, betul? Kalau ada orang mau ujian, yang ngetes itu harus lebih tinggi atau lebih rendah? Yang ngetes harus lebih pintar atau lebih bodoh? Yang ngetes harus lebih alim atau lebih bodoh?
ulama-ulama siapa? Menteri Agama, polisi, BIN, BNPT. Logikanya logika. Saya mau tantang, siapa di Madura yang berani ngetes Abuya Kiai Ali Karor, saudara? Kalau harus disertifikasi, siapa yang berani? Saya mau tanya. Siapa yang berani tes Kiai Forok? Siapa yang berani tes Habib Ali Zainal Abidin? Otaknya pakai otak. Masya Allah. Makanya kira-kira kalau ada wacana sertifikasi lagi, terima atau tolak? Terima atau tolak? Saudara, ulama itu sertifikatnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Ulama itu sertifikatnya langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan coba-coba, saudara. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, saudara. Oleh karena itu, ibadallah, tadi pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah kalau pemimpin mau dihormati, pejabat mau dihormati, saudara, maka dia harus menunjukkan dulu dengan perbuatan sebelum kata-kata. Alhamdulillah. Itu pelajaran yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Ini jam berapa nih? Jam 10:30. Lanjut atau jangan? Tapi kayaknya ibu-ibu udah gak semangat tuh. Lanjut, Bu. Yakin? Betul? Kalau udah ibu-ibu bilang betul, saya pasrah, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu-ibu ini adalah imadul bilad, tiangnya negara, saudara. Tanpa ada kaum wanita, negara tidak akan pernah berdiri, betul? Bangunan tanpa tiang bisa berdiri atau tidak? Bangunan tanpa tiang bisa kokoh atau tidak? Begitu pula negara tanpa kaum ibu, kaum wanita, negara nggak akan pernah berdiri, saudara. Oh, Habib lebay, bilang aja Habib muji ibu-ibu ini. Enggak lebay, saudara. Saya buktikan. Ayo jawab yang kompak, yang jujur. Jawab yang kompak, yang jujur. Negara kalau nggak punya pemimpin, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya milih pemimpin dalam Islam fardu kifayah, fardun ala nasi imamun yunsobu. Fardu kifayah ngangkat pemimpin, saudara. Karena kacau negara kalau nggak ada pemimpin. Jawab yang kompak, orang Madura, ibu-ibu khususnya, Bu. Jawab yang kompak. Yang melahirkan pemimpin bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau nggak ada ibu-ibu, ada presiden atau tidak? Kalau nggak ada ibu-ibu, ada menteri atau tidak? Kalau begitu negara bisa hebat berkat ibu-ibu, saudara. 1-0 ibu-ibu menang. Masya Allah, Bu. Bu, lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Jawab yang kompak. Jawab. Negara tanpa ulama kacau tidak? Kacau atau tidak? Laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Tanpa ilmu manusia tidak akan ada bedanya dengan binatang, saudara. Betul? Kacau negara tanpa ulama. Jawab yang kompak. Yang lahirkan ulama ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Kalau nggak ada ibu-ibu, ada ulama nggak? Ada. Berarti negara bisa berjalan agamanya berkat ibu-ibu, saudara. Alhamdulillah. 2-0. Masya Allah, Bu. Bu, lanjut jangan. Yakin? Betul. Jawab yang kompak. Negara tanpa dokter bahaya atau tidak? Bahaya. Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Makanya ilmu tib, ilmu kedokteran min furudil kifayah, kata Imam Ghazali. Termasuk fardu kifayah. Kalau dalam satu daerah nggak ada yang jadi dokter, dosa semua, saudara. Fardu kifayah ilmu kedokteran itu, saudara. Bahaya negara tanpa dokter. Jawab yang jujur. Yang lahirin dokter ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau nggak ada ibu-ibu, apa ada dokter? Nggak ada. Berarti kesehatan bisa terjamin berkat ibu-ibu. 3-0.
Bu, bu, bapak tenang. Abis ini kita balas dendam, bang. Tenang, bu. Lanjut nggak bu? Lanjut nggak bu? Serakah ibu-ibu ini. Kita balas dendam sekarang Pak. Jawab yang kompak ya Pak ya. Betul? Betul? Jawab yang kompak. Koruptor itu perusak negara, betul? Koruptor bikin rakyat sengsara, betul? Jawab keras, yang keras, yang keras, bapak-bapak yang keras. Yang melahirkan koruptor bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau nggak ada ibu-ibu apa ada koruptor? Ada. Berarti ada korupsi gara-gara ibu langsung disalib 4-3 bapak-bapak menang sudah. Nggak bu, itu yang koruptor ibu-ibu sana bukan di sini. Insya Allah ibu-ibu sini anak-anaknya soleh-soleha semua. Amin ya Rabbal. Amin. Kita kembali ke pembahasan, kira-kira lanjut atau tidak ini? Masih semangat? Udah malam. Lanjut. Yakin? Betul. Saya pengen lihat mana semangatnya Madura. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik saudara. Dari fondasi negara Islam yang pertama, binaul masjid, membangun masjid. Apa pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, saudara? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai ke Madinah langsung bangun masjid. Rasulullah nggak bangun yang lain dulu, saudara. Yang pertama Rasulullah bangun adalah masjid, bukan gedung parlemen. Bukan markas daripada tentara, bukan markas pertahanan, tapi yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Kenapa demikian, saudara? Seakan-akan di situ ada isyarat bahwasanya as-salah qabla kulli syai. As-salah qabla kulli syai. Yang penting salat. Mau bahagia orang kompak, mau bahagia mau hidup berkah mau hidup senang mau selamat sholat. Perjuangan tanpa sholat sia-sia, saudara. Bahkan keberadaan tarikus sholat di tengah-tengah perjuangan bisa menjadi duri dalam kaki, saudara. Bisa menghambat daripada kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saudara. As-salah, khususnya salat berjamaah. Masya Allah, salat berjamaah ini Pak Abu, rahmat dari Allah buat kita. Di dalam Ithaf Sadah Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, Al-Imam Murtada Az-Zabidi mengutip ada satu hadis. Apa kata Nabi SAW? Man shalla salawat al-khams fi jama'ah kama qal faqad mala'a al-bahra wa faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Orang kalau jaga sholat 5 waktu berjamaah, saudara, maka dia seolah-olah telah mengisi lautan dan daratan dengan ibadah untuk dirinya, saudara. Jaga sholat berjamaah. Kita ini kadang-kadang ya Allah, coba urusan duit. Andai dikasih pilihan antara 1 juta sama 27 juta, milih yang mana? Jangankan orang gila juga milih 27, saudara. Betul. Tapi kenapa giliran sholat ada 1 ada 27, dengan entengnya kita ngambil yang 1, saudara, nggak merasa beban? Padahal ruginya luar biasa, saudara. Ruginya luar biasa orang tinggalkan sholat jamaah. Makanya nggak heran dulu para salafun saleh Pak Bu kalau ketinggalan berjamaah, ya Allah, nyeselnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Al-Malibari dalam Irsyadul Ibad. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu saat ketika beliau jadi Amirul Mukminin, beliau sedang sibuk di kebun, saudara.
Saking sibuknya beliau di kebun, waktu itu belum ada mikrofon, mungkin azan tidak terdengar. Beliau nggak sadar bahwasanya sholat asar berjamaah di masjid sudah selesai. Ini bukan ketinggalan waktu sholat Pak Bu, ketinggalan sholat berjamaah, jamaatul ula, jamaah yang pertama. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu Sayyidina Umar tahu beliau ketinggalan berjamaah, beliau sedih luar biasa. Apa beliau katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatatni salatul asr fil jamaah. Ushidukum anna haiti nafaqatan lil muslimin. Inna lillahi. Beliau sedih luar biasa. Inna lillahi wa inna raji'un. Saya ketinggalan sholat asar berjamaah. Saya ketinggalan sholat asar berjamaah gara-gara kebun ini. Akhirnya beliau katakan apa? Saksikanlah kalian semua, ini kebun saya sedekahkan untuk umat Islam, kata ulama, sebagai tebusan ketinggalan sholat berjamaah. Saudara, kenapa sampai seperti itu? Karena beliau sadar betapa ruginya ketika tidak berjamaah. Saudara, Hatim Al-Asam, seorang ulama besar, dalam Tanbihul Ghafilin diceritakan, Al-Imam Hatim Al-Asam pernah suatu saat ketinggalan berjamaah, sekali ketinggalan berjamaah. Akhirnya ada satu ulama namanya Abu Ishaq Al-Bukhari datang kepada Hatim Al-Asam. Saudara, apa dikatakan oleh Abu Ishaq? Takziah, saya turut berduka cita kamu ketinggalan berjamaah. Hatim Al-Asam digituin, bukannya tersinggung, beliau senang. Kata beliau, ini baru benar nih, saya ketinggalan berjamaah, dia datang takziah, ngucapin bela sungkawa ke saya, ini yang benar. Kata beliau, orang annas masaibuddin indahum ahwan min masaibid dunia. Bagi manusia musibah agama itu ringan dibanding musibah dunia. Hatim Al-Asam mengatakan, andai kata anakku meninggal, pasti ribuan orang takziah datang kepadaku. Tapi giliran aku ketinggalan berjamaah, cuma satu yang datang kepadaku. Apa kata beliau? Wallahi la in mata abna'i jami'an ahwanu alayya min fawatis salah fil jamaah. Saudara, demi Allah, andai kata semua anakku mati, bagiku itu lebih baik ketimbang aku ketinggalan sholat berjamaah. Saudara, kenapa sampai seperti itu Pak Bu? Karena sadar kadar kerugiannya itu berapa, sadar. Kita kadang nggak sadar, saudara. Makanya tenang-tenang saja, rugi ibadah Allah. Karenanya Pak Bu, umat Islam Pamekasan, tanda suksesnya tabligh akbar pada malam hari ini, besok umat Islamnya khususnya yang laki-laki tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Saudara, Amin. kalau besok masjid-masjid ramai, berarti tabligh akbar kita malam hari ini sukses. Saudara, Amin. tapi kalau masjid-masjid masih sepi, kita masih berat berjamaah, berarti kita belum sadar. Saudara, ini sukses. Na'udzubillah. Amin. Saya mau tanya orang Pamekasan, jawab yang kompak. Siap untuk ramaikan sholat berjamaah? Ya. Orang keras siap untuk istiqamah sholat berjamaah? Ya. Siap untuk hidupkan sholat berjamaah? Ya. Takbir. Sallu ala Nabi. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari pondasi pertama. Saudara, apa pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik? Saudara, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau sebuah negara mau bangkit, mau sukses, maka persaudaraan di antara rakyatnya harus erat. Saudara, apapun tingkat status sosialnya, persaudaraan harus erat di antara rakyatnya. Nah, kata Syekh Al-Buti, tidak ada satupun perantara yang bisa mempererat persaudaraan di antara rakyat dengan lintas status ekonominya, status sosialnya, seperti sholat berjamaah. Saudara, Anda bayangkan dalam sehari 5 kali umat Islam berkumpul di masjid. Ketika berjamaah, safnya tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Saudara, Betul. betul. Kalau kita ngantri di rumah sakit, yang BPJS dengan yang bayar, lebih cepat yang bayar atau yang BPJS? Bayar. Dibedakan. Kita datang ke pejabat, dibedakan. Saudara, tapi di masjid, di rumah Allah yang maha kaya, nggak pernah dibedakan antara saf orang kaya dengan saf orang miskin. Saudara, nggak pernah dibedakan antara saf pejabat
dengan soft rakyat. Tidak pernah dibedakan antara soft laskar dengan soft aparat, saudara. Nggak ada persatuan seperti sholat berjamaah, saudara. Makanya nggak heran ketika ada sekelompok orang yang meninggalkan jamaah dalam Sahihul Bukhari. Nabi marah luar biasa. Saking marahnya Nabi, sampai Nabi punya Nabi punya keinginan. Apa kata Nabi? Nabi menyampaikan keinginannya. Aku pengen, kata Rasulullah, supaya sholat didirikan, ada yang jadi imam, kemudian aku nggak ikut, kata Rasulullah. Aku pengen keluar dari masjid sama sekelompok pemuda yang megang kayu bakar. Aku pengen muter kota Madinah, lihat siapa yang nggak berjamaah di masjid. Aku ingin bakar rumahnya, kata Nabi, saudara. Ini kalau zaman sekarang sudah dibilang radikal ini sekarang. Betul. Betul. Nabi belum bakar, tapi Nabi sampaikan keinginan itu, saudara. Nabi yang begitu lembut luar biasa nyampaikan keinginan, aku pengen bakar rumahnya, kata Nabi. Kenapa? Saking marahnya Rasulullah. Itu yang meninggalkan jamaah, itu yang bikin masyarakat nggak bersatu, itu yang eksklusif, itu yang bikin pecah di tengah umat, itu yang bikin perjuangan jadi terhambat. Makanya umat Islam jangan mimpi politik Anda akan menang, jangan mimpi jihad Anda akan menang, jangan mimpi pendidikan akan menang, jangan mimpi sosial kita akan maju kalau masjid-masjid kita masih sepi, saudara. Selama masjid sepi, umat Islam akan lemah, umat Islam akan lemah, saudara. Tapi kalau masjid sudah ramai, 5 waktu ramai, pengajian ramai, apalagi sholat subuh seperti sholat Jumat, maka saksikanlah, saudara, demi Allah tidak akan ada yang bisa untuk menghalau kebangkitan umat Islam, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, umat Islam siap untuk ramaikan sholat jamaah? Siap untuk hidupkan sholat berjamaah? Siap untuk siarkan sholat berjamaah? Takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Jadi pondasi yang pertama, Rasulullah mendirikan negara. Pondasi yang pertama, membangun masjid. Jam berapa nih? Udah mau jam 11. Ini kalau di Jakarta udah mau jam 11 gini, saudara, bencong udah mulai dandan, saudara. Kalau reng Madura lanjut atau tidak? Ya? Betul? Masih semangat? Yakin? Saya mau dengar sholawatnya. Kalau sholawatnya kompak kencang berarti lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita masih lanjut. Alhamdulillah. Itu pondasi yang pertama, saudara. Kemudian pondasi yang kedua. Pondasi yang kedua, setelah Rasulullah bangun masjid, Rasulullah melakukan al-mu'akhah bainal muslimin al-muhajirin wal ansar. Rasulullah persaudarakan di antara umat Islam, khususnya antara muhajirin dan ansar. Saudara, tadinya mereka beda suku, saudara. Tadinya mereka beda wilayah. Tapi setelah hijrah berdiri negara Islam, Rasulullah tancapkan di antara mereka bahwasanya persaudaraan Islam di atas segala-galanya, saudara. Persaudaraan Islam lintas suku, persaudaraan Islam lintas wilayah, persaudaraan Islam lintas bahasa, persaudaraan Islam lintas warga negara. Alhamdulillah. Bahkan di awal-awal hijrah Rasulullah mempersaudarakan secara khusus. Diriwayatkan bahwasanya ada 90 sahabat, 45 dari muhajirin, 45 dari ansor, saudara. 90 orang ini dikumpulkan oleh Rasulullah, kemudian dipersaudarakan secara khusus. Fulan menjadi saudaranya Fulan, Sayyidina Umar menjadi saudaranya Fulan, Sayyidina Abu Bakar menjadi saudaranya Fulan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi saudaranya Fulan, saudara. 45 dipersaudarakan dengan 45. Bahkan mereka yang dipersaudarakan secara khusus ini oleh Rasulullah
Di antara mereka saling mewarisi, saudara. Bukan sampai di situ, sebagian di antara mereka ada yang punya rumah, saudara. Dipanggil saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi. Ini rumahku, kita bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Ini hartaku, kita bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku, saudara. Bahkan ada sebagian sahabat Ansor yang punya istri lebih dari satu, saudara. Masya Allah, Masya Allah. Dari tadi diem giliran bini, Masya Allah. Ini ketahuan nih bu, pengen kawin lagi ketahuan nih bu. Punya istri lebih dari satu, saudara. Apa yang dia katakan kepada saudaranya? Wahai saudaraku yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, ini istriku lebih dari satu. Kau mau pilih yang mana? Yang kau mau pilih, aku akan ceraikan. Setelah iddahnya selesai, silahkan kau nikahi, saudara. Sampai seperti itunya, karena persaudaraan yang digariskan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ibadallah. Oleh karena itu, saudara, persaudaraan Islam di atas segala-galanya, saudara. Ya, memang ada yang namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Meskipun beda agama, tapi selama tidak menyakiti umat Islam, saudara, maka kita nggak boleh nyakiti dia, karena dia saudara sebangsa dan setanah air. Betul? Betul. Ada yang namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Meskipun beda negara, beda agama, selama dia nggak nyakitin kita, Islam mengajarkan kita nggak boleh nyakiti mereka, saudara. Betul? Betul. Tapi jangan lupa, ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya, saudara. Di atas ukhuwah hizbiyah, di atas ukhuwah jam'iyah, di atas ukhuwah intimaiyah, di atas ukhuwah mahadiyah, saudara. Karenanya jangan sampai fanatik buta yang sudah dihapus oleh Rasulullah, al-asabiyah al-amya, al-asabiyah al-jahiliyah, fanatik buta yang sudah dihapus oleh Nabi, jangan sampai dihidupkan lagi di tengah umat, saudara. Suku di atas agama itu fanatik buta. Organisasi di atas agama itu fanatik buta, saudara. Itu sudah dihapus oleh Nabi. Jangan kau hidupkan lagi. Silahkan bangga dengan sukumu, silahkan bangga dengan ormasmu. Yang FPI silahkan istiqomah dengan FPI-nya, yang NU silahkan istiqomah dengan NU-nya. Tapi saya minta jangan hidupkan lagi fanatik jahiliyah yang pernah dihapus oleh Nabi, saudara. Ormas tidak lain dan tidak bukan adalah kendaraan kita untuk khidmah kepada Islam dan muslimin, saudara. Jangan sampai kepentingan ormas diletakkan di atas kepentingan Islam dan muslimin, ibadallah. Betul? Betul. Lihat Kiai Hasyim Asy'ari, muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Anda boleh lihat di dalam Irsyadus Sari, kumpulan risalah beliau yang dikumpulkan oleh cucunya Kiai Haji Isam Hadik, saudara. Anda boleh lihat pidato-pidato Kiai Hasyim Asy'ari yang dituliskan di muktamar terdahulu, saudara. Apa yang beliau bicarakan? Yang beliau bicarakan urusan muslimin. Di dalam Irsyadus Sari, salah satu pidato Kiai Hasyim Asy'ari dalam muktamar, beliau bicara tentang bahaya kristenisasi, saudara. Beliau bicara tentang masalah Palestina, beliau bicara tentang masalah umat Islam. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengatakan apa? Al-hadful asma, tujuan tertinggi yang kita punya, kata Kiai Hasyim Asy'ari, adalah tatbiqus syariah al-islamiyah, menegakkan syariat Islam, saudara. Artinya apa? Kiai Hasyim membuat organisasi NU tidak lain dan tidak bukan untuk hikmah kepada Islam dan muslimin dan hikmah kepada bangsa, saudara. Itulah ormas. Jadikan kendaraan untuk cari ridha Allah, bukan tujuan, saudara. Makanya Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah yang dikubur di Ma'la, saudara. Beliau pernah mengatakan apa, kata Kiai Maimun Zubair? Nanti dikubur kamu nggak ditanya ma jam'iyatuka wa ma hizbuka. Yang dikubur kau akan ditanya man ikhwanuka, ikhwanunal muslimun. Dikubur kau akan ditanya, kau tidak ditanya apa partaimu. Dikubur kau tidak ditanya apa organisasimu.
Dikubur, kau akan ditanya siapa saudaramu, dan kita akan jawab saudara kita adalah muslimin, saudara. Oleh karena itu jangan lagi ada fanatik buta, saudara. Jadikan ormas yang ada untuk khidmah kepada Islam dan muslimin. Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab mudah-mudahan dijaga dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Habib Rizik Syihab pernah pesan, manakala mudah-mudahan FPI diberikan keistiqomahan oleh Allah. Tapi beliau mengatakan FPI cuma kendaraan. Manakala sewaktu-waktu supir yang bawa kendaraan FPI adalah supir yang mabok, melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Habib Rizik mengatakan apa? Turunkan supirnya, saudara. Itu amanat dari Habib Rizik Syihab, saudara. Walaupun dia FPI, tapi kalau pemimpinnya nggak benar, saudara, turunkan, kata Habib Rizik. FPI cuma kendaraan, saudara. Jangan sampai mobilnya ikut masuk ke jurang gara-gara supirnya mabok, saudara. Betul betul. Betul betul. Jangan turunkan itu supir, kata beliau. Kalau supirnya nggak bisa turun juga, maka kita turun dari mobil tersebut, saudara. Andai kata pemimpinnya nggak bisa diluruskan, bubarkan FPI, kata beliau. Gak ada gunanya FPI kalau sudah melenceng dari jalan Allah dan Rasulnya, dan melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Mudah-mudahan FPI dan ormas-ormas Islam diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umat Islam, sekali lagi, spirit berdirinya negara Islam Madinah adalah al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan yang dikatakan oleh Nabi, idza ishtaka 'udwun minhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ibarat satu tubuh, kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang lain juga merasakan sakit, saudara. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, apapun partaimu, apapun organisasimu, selama kau muslim, aku muslim, kita bersaudara, kita umat Nabi Muhammad, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kalau saya katakan umat Islam, semua jawabnya bersatu. Bisa? Umat Islam bersatu. Orang keras, umat Islam bersatu. Ormas Islam bersatu. Pondok bersatu. Pesantren bersatu. Kiai bersatu. Habaib bersatu. Ulama bersatu. Ahlus Sunnah bersatu. Ahlus Sunnah bersatu. Indonesia bersatu. NKRI bersatu. Umat Islam siap bersatu. Orang keras siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Itu yang kedua. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Insya Allah. Jadi pondasi yang pertama apa? Pondasi yang pertama apa? Masjid. Pondasi yang kedua? Ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Tinggal sisa yang terakhir, yang ketiga nih. Tapi udah malam ini. 2 jam lagi, ente kira ane PS. 2 jam lagi. Lanjut atau tidak ini? Udah malam. Ibu-ibu udah ngantuk belum, Bu? Saya panggil ibu-ibu yang jawab di sini. Ini jangan-jangan paginya Tono, malamnya Tini ini, saudara. Masya Allah. Kira-kira lanjut atau tidak? Masih semangat atau tidak? Coba saya pengen lihat. Kalau jawab salawatnya kompak berarti lanjut, masih semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sallim barik alaihi wa ala alihi. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Pondasi negara Islam yang ketiga, yang terakhir, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, adalah kitabatul wathiqah bainal muslimin wa ghairihim min ahlil Madinah. Setelah dibangun masjid, kemudian dipersaudarakan antara umat Islam yang ada di Madinah, saudara. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai di situ, Rasulullah menulis wathiqah yang disebut dengan Piagam Madinah. Saudara, di Madinah ini masyarakatnya majemuk, plural, bukan pluralisme tapi plural, majemuk, bineka tunggal ika. Bukan cuma orang Islam di Madinah, ada sisa-sisa orang Yahudi di Madinah saat itu, saudara.
Mayoritas orang Madinah masuk Islam. Tapi ada segelintir orang Yahudi yang tinggal sebagai minoritas di Madinah setelah Rasulullah datang ke Madinah, saudara. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah mereka ditindas? Selama mereka nggak ganggu, Nabi nggak ganggu mereka, saudara. Bahkan Nabi menulis wathiqah yang disebut dengan piagam Madinah, saudara. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Islam pada saat itu, saudara. Ini merupakan konstitusi terhebat yang pernah ada di dunia, saudara. Luar biasa ini piagam Madinah, ditulis Rasulullah, yang menjadi konstitusi acuan seluruh penduduk Madinah saat itu, saudara. Ibadah Allah, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ada dua pelajaran, saudara. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Islam ini bukan cuma ngurusin urusan istinja. Islam bukan cuma ngurusin urusan taharah, wudu, tayamum, mandi junub, saudara. Islam bukan cuma ngurusin puasa, sholat, zakat, haji. Islam adalah agama yang syamil, kamil, sempurna, paripurna, saudara. Sebagaimana Islam berbicara tentang hal-hal kecil, sampai ada cara masuk kamar mandi pun diajarkan oleh Islam, maka mustahil hal-hal besar yang berkaitan dengan hajat jutaan orang tidak diatur oleh Islam, saudara. Betul? Betul. Nabi susun konstitusi, artinya Nabi perhatian dengan tata negara, saudara. Andai kata betul yang dikatakan oleh mereka, oh Islam itu pisah dengan negara, Islam. Apa? Hati-hati, ada apa itu? Tenang. Ada tenang. Ular. Alhamdulillah malam hari ini ular pun ikut tablik akbar. Pengen ikut dengar ceramah. Sudah ditangani. Nah, ini anggap aja latihan mau perang lawan orang Israel, saudara. Perang lawan PKI, lawan ular dulu. Duduk, semuanya kembali duduk. Saya tak lanjutkan kalau belum duduk, tertib lagi. Alhamdulillah. Ini ada penyusup di malam ini, jangan-jangan ular PKI ini, saudara. Orang tablik akbar diganggu ya. Lanjut atau jangan? Saudara, Nabi urus tata negara. Artinya apa? Kadab, bohong. Mereka yang mengatakan Islam tidak boleh dicampur dengan urusan negara, saudara. Kenapa? Karena kalau Islam tidak mengatur negara, maka negara itu akan diatur seenaknya oleh musuh-musuh Islam, saudara. Betul. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik, saya singkat, saudara. Di dalam piagam Madinah ada banyak bunud, ada banyak poin-poin, ayat-ayat yang menjadi konstitusi negara Madinah saat itu. Di antara sekian banyak poin tersebut, ada satu poin yang menarik untuk saya bahas pada kesempatan kali ini, karena sesuai dengan keadaan kita saat ini, saudara. Apa poinnya? Kata Nabi SAW, au kama qala, maka baina ahli hadhihi sahifah min hadathin au istijarin yukhafu fasaduhu famaradduhu ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap persengketaan, setiap percekcokan antara penduduk negeri ini yang dikhawatirkan menyebabkan kerusakan, maka famaradduhu ila Allah wa rasulih, maka semuanya dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Artinya apa? Dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Silahkan manusia bikin kesepakatan, silahkan manusia bikin undang-undang, nggak dilarang, silahkan. Silahkan manusia bikin aturan, selama ada kemaslahatan, silahkan. Silahkan manusia bikin yang namanya peraturan, apapun namanya, saudara. Silahkan. Yang penting satu syaratnya, jangan sekali-kali peraturan manusia bertentangan dengan peraturan Allah dan Rasulnya, saudara. Betul? Betul. Saudara,
yang namanya peraturan yang dibuat pemerintah ulil amr, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya dan mengandung kemaslahatan untuk umat, maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah punya kewajiban untuk patuh dan taat, saudara. Betul? Betul? Itu selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau coba-coba manusia bikin aturan bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, Allah larang minuman keras, tahu-tahu ada manusia yang membolehkan minuman keras, kira-kira lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Allah larang judi, tahu-tahu ada manusia yang melegalkan judi, lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Allah larang itu pencurian, perampokan, korupsi. Tahu-tahu ada manusia yang bikin undang-undang buka celah untuk perampokan, untuk korupsi. Kira-kira lawan atau jangan? Biarkan atau jangan? Masya Allah, itu patokannya, saudara. Itu prinsip mesti tertanam dalam dada kita. Umat Islam tanamkan prinsip itu. Sebagai umat Islam, maka harga mati tidak bisa ditawar-tawar. Peraturan yang mengandung kemaslahatan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita hormati, kita junjung tinggi, saudara. Tapi sebagai muslim mukmin, kalau ada peraturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, menentang aturan Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh kita taat kepada makhluk selama bermaksiat kepada Allah, saudara. Betul? Makanya, saudara, para pendiri bangsa Indonesia orang-orang cerdas, para pendiri bangsa orang-orang hebat, saudara. Mereka rumuskan dasar negara ini dengan Pancasila. Pancasila luar biasa, saudara. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini buah perjuangan para ulama yang ikut sidang persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Kiai Wahid Hashim yang mewakili daripada Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir yang mewakili Muhammadiyah. Ada Agus Salim yang mewakili Syarikat Islam. Mereka perjuangkan. Apa hasil perjuangannya? Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Ini kunci. Para pendiri bangsa kita ngasih kunci. Kalian jaga. Apa maksudnya kunci, Web? Pendiri bangsa kita mau ngajarin kita, ini dasar negara Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak boleh di negeri ini, di Indonesia ini ada aturan mau manapun, mau namanya undang-undang, mau namanya perpres, mau namanya perpu, mau namanya peraturan menteri, mau peraturan gubernur, mau peraturan bupati, tidak boleh ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Maha Esa, saudara. Betul? Betul. Kalau begitu para pendiri bangsa kita hebat atau tidak? Para pahlawan kita hebat atau tidak? Makanya jaga, saudara. Ini wajib umat Islam jaga. Belum lama ini, saudara, dasar negara ini mau diobok-obok dengan undang-undang RUU HIP, saudara. Itu RUU HIP isinya melemahkan daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang tadinya sila pokok ingin digeser. Sila pokoknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saudara. Ternyata setelah kita teliti sejarah, di tahun 63 DNID pimpinan PKI pernah menggariskan manifesto PKI. Apa manifesto PKI diantaranya? Kata DNID, pokok Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Itu pernah digariskan oleh DNID. Dan sejarah pengen diulang, saudara. Ada yang masuk ke dalam RUU HIP. Saya sampaikan ini ketika kami umat Islam demo di depan DPR bersama anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis, saudara. Saya sampaikan ini kepada 3 pimpinan DPR. Saya katakan kepada mereka, ini Pak Bu, ini sesuai dengan manifesto PKI, pengen menjadikan keadilan sosial sebagai pokok daripada Pancasila. Ini sesuai dengan manifesto PKI. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, pasti ada tangan-tangan yang bermain. Saya katakan, makanya jangan kalian salahkan kalau ulama berteriak ada kebangkitan neo PKI, saudara. Jangan kalian salahkan, ini nyata, ini realita, saudara. Betul. Dan alhamdulillah berkat perjuangan umat Islam,
ormas Islam sepakat menolak, saudara, berkat perjuangan umat Islam dan anak bangsa, akhirnya RUU HIP tidak jadi dilanjutkan. Alhamdulillah. Tapi RUU HIP selesai, saudara. Ada lagi yang namanya RUU BPIP, saat ini masih lanjut. Ini nggak kalah bahayanya, saudara. Wewenang untuk menafsirkan Pancasila diserahkan kepada BPIP, saudara. BPIP itu ketua Dewan Pembinanya adalah Megawati Soekarno Putri. Kemudian ketua BPIP tim kerjanya adalah orang yang mengatakan, profesor yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, saudara. Lalu kewenangan untuk menafsirkan Pancasila mau diberikan kepada mereka, mau dibawa kemana Pancasila, saudara? Makanya kami umat Islam harga mati RUU BPIP tidak boleh dilanjutkan, saudara. Setuju? Masya Allah. Masalah RUU BPIP belum selesai, muncul lagi yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini lagi rame di berita, betul? Aksi di berbagai kota di Indonesia, sampai bakar-bakaran itu mahasiswa, saudara. Sampai ribut di mana-mana. Gara-gara apa? Karena masyarakat protes. Ini bahaya, saudara. Tim hukum kami di FPI sudah menganalisa Undang-Undang Omnibus Law itu. Dia metode Omnibus Law, metodenya. Nama undang-undangnya dulu UU Cipta Lapangan Kerja, disingkat jadi Cilaka. Itu dulu. Akhirnya dirubah menjadi UU Ciptaker, saudara. Tim hukum kami meneliti berdasarkan draft yang beredar sebelum-sebelumnya ketika pembahasan. Nah, sekarang masyarakat pemerintah menapis, katanya masyarakat itu terprovokasi hoax. Bagaimana masyarakat dibilang terprovokasi hoax? Draft matangnya aja belum selesai, saudara. Nggak ada ceritanya undang-undang itu udah diketok disah. Kalau nama-namanya undang sudah diketok, sudah disahkan, saudara, jangankan isinya, titik komanya nggak boleh berubah, saudara. Ini kok sudah diketok, sudah disahkan, katanya draftnya belum matang, belum selesai, belum tuntas, kacau, saudara. Makanya kami dari Front Pembela Islam, tim hukum kami sudah meneliti berdasarkan draft yang sudah beredar, bahwasanya ini undang-undang berbahaya, saudara. Ini undang-undang punya potensi memberikan kekuatan kepada investor asing, memberikan kekuatan kepada penguasa, tapi merugikan daripada rakyat kecil dan buruh dan kaum pekerja, saudara. Ada potensi yang mengarah ke situ, saudara. Belum lagi lain-lain sebagainya. Ini juga berpotensi untuk mempersempit daripada wewenang MUI di dalam memutuskan daripada sertifikat halal, saudara. Kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Makanya diprotes di mana-mana, saudara. Ahli-ahli hukum teriak. Profesor Suteki, ahli hukum dari Universitas Diponegoro, protes keras terhadap undang-undang ini, saudara. Profesor Lefli Harun, ahli hukum, protes keras. Bahkan beliau katakan secara prosedur, cacat prosedur, harusnya udah ditolak, dibatalkan, saudara. Profesor Zainal Arifin atau siapa namanya itu dari UGM menolak keras. Ini bermasalah undang-undang, saudara. Ini bisa merusak bangsa kita. Kalau dibiarkan seperti ini, bahaya bangsa kita, saudara. Makanya kami umat Islam, udah dah. Ini problemnya cuma satu, masalahnya berulang-ulang, begitu lagi, saudara. Mulai dari ketumpulan hukum dan lain sebagainya, masalah ini berulang-ulang, saudara. Makanya kami umat Islam, tuntutan kami sederhana. Kami nggak mau repot-repot, kami nggak mau ambil pusing. Insya Allah masalah ini bisa diselesaikan kalau presiden mau mundur dari jabatannya saat ini, saudara. Setuju? 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 Habib makar dong, Habib berontak dong, Kira-kira jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Orang semangat, orang Madura, jawab atau jangan? Kapan jawabnya? Udah malam. Yakin? Betul? Saudara, kami tidak berontak. Jangan khawatir, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Front Pembela Islam dalam ADART-nya mencantumkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah bukan Khawarij, saudara. Kami aswajah punya prinsip walam yajuz fi ghairi mahdin kufri hurujuna ala waliyil amri.
selama belum kufrun bawah. Dalam hadis Nabi mengatakan illa antarau kufran bawah, selama belum kufrun bawah, terang-terangan kafir, lam yahtamilu ta'wil, selama dia masih muslim walaupun dia zalim, nggak boleh hukumnya kita berontak angkat senjata, saudara. Haram. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan ada ijma' ulama dalam masalah ini, saudara. Haram. Kami tidak akan pernah berontak karena kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Betul. Akan tetapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun nggak boleh berontak kepada pemerintah yang zalim, saudara, tapi bukan berarti kita diam, bukan berarti kita bungkam, saudara. Tetap ada kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, qaulul haq inna sultanan ja'ir, saudara. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis satu pasal Al-Hisbah ala Salatin, amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa, saudara. Silahkan Anda buka Ihya Ulumuddin. Saudara, kewajiban ada. Bahkan Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah, afdhalul jihad kalimatu haqqin, dalam riwayat lain kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihad adalah menegakkan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim, saudara. Bahkan Al-Imamul Hakim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Kata Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, kata Rasulullah, pemimpin para syahid nanti di akhirat adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Amin. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Setelah Hamzah bin Abdul Muttalib, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Dan orang yang berdiri menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim, dia amar ma'ruf, dia nahi munkar,